Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan di Learning Journal mata kuliah MPK Kualitatif. Oke teman-teman, di Learning Journal kali ini kita udah memasuki pertemuan ke-13. Nah, pertemuan kali ini dibahas oleh kelompok 3, di mana kelompok 3 ini membahas tentang penelitian komunikasi media. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, jadi kita mulai aja di pembahasan pertama mengenai komunikasi media itu sendiri. Nah, penelitian komunikasi media merupakan suatu karya ilmiah yang mempelajari bagaimana media yang digunakan, diproduksi juga berdampak kepada individu maupun masyarakat. Nah, dalam konteks utamanya yaitu proses penyampaian pesan melalui media elektronik maupun media digital lainnya. Contoh penelitian komunikasi media seperti pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini ataupun strategi komunikasi media influencer dalam menyampaikan pesan edukatif di YouTube. Teman-teman, dalam komunikasi media memiliki banyak sekali teori-teori di dalamnya. Nah, salah satu teorinya yakni teori Stuart Hall, yakni tentang encoding atau pengkodean pesan, decoding dan pemaknaan pesan oleh RDM. Contoh praktisnya, Gus Baha menggunakan simbol kode bahasa pesantren Arab Pegon makna kitab, santri memaknai decoding pesan Gus Baha sesuai latar belakang budaya dan tradisi pesantren. Selain itu, ada juga teori komunikasi media massa ini menggunakan teori framing dari Ervan Goffman. Nah, teori framing ini tentang front stage dan back stage. Nah, front stage itu ditampilkan sebagai merek fashion mewah, satu situs resmi dan platform online yang menampilkan citra profesional. Tujuannya membentuk impresi positif di mata publik. Selain itu ada backstage, di mana terungkapnya praktik penempelan ulang logo di bawah atau di balik layar. Nah, klarifikasi yang tidak menyeluruh memperkuat kesan manipulatif di dalamnya. Teman-teman, selain itu juga ada teori agenda setting, di mana teori agenda setting ini merupakan pemikiran dari dua orang, yakni Walter Lippmann dan Bernard Cohen. Lalu teori agenda setting ini diperkenalkan oleh Maxwell dan Donald Shaw pada tahun 1972. Nah, model agenda setting, public agenda, political agenda, publics. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, selain itu ya, dalam teori ini ada juga teori komunikasi kultivasi, di mana teori ini ada modelnya. Selain itu, teori kultivasi ini merupakan teori yang mengkhususkan televisi menampilkan adegan-adegan kekerasan, sehingga kita bisa melihat nih bagaimana teori ini digunakan. Selain itu, teman-teman, ada juga teori use and gratification. Mungkin teman-teman sudah sering banget ngelihat saya membahas tentang teori use and gratification ini, di mana teori ini milik Blammer dan Katz, yang menekankan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media untuk mencari sumber media yang paling baik dan relevan. Oke teman-teman, ada banyak sekali metode penelitian yang bisa kita gunakan dalam teori komunikasi media massa ini, seperti penggunaan analisis wacana, analisis semiotik, analisis framing. Itu ada 3 analisis yang mereka jelaskan. Nah, selain itu teman-teman, selain metode penelitian itu ada ruang lingkup dan model dari penelitian ini bisa menggunakan kualitatif maupun kuantitatif. Tapi karena kita di mata kuliah MPK kualitatif, jadi otomatis kalau kita menggunakan
mencari judul yang relevan dengan komunikasi media, maka kita harus menggunakan analisis penelitian menggunakan kualitatif. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan singkat saya mengenai Learning Journal pertemuan ke-13 ini. Saya Wahyu, dan sampai jumpa di pertemuan Learning Journal selanjutnya. Bye-bye.